Hidup kita itu di atas warisan jutaan tahun yang lalu berupa energi fosil. Khususnya di Indonesia nih, batu bara masih menjadi tulang punggung yang membuat lampu kita itu tetap nyala setiap hari dengan harga yang sangat terjangkau. Tetapi ada harga lain yang memang harus kita bayar. Kita sekarang berada pada titik paradoks. Kita butuh energinya untuk tumbuh, tapi kita terancam oleh dampaknya terhadap lingkungan. Selamat datang kembali di Gas Talk. Saya Rudi. Pernah nggak Anda menyadari hampir setiap aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai menyalakan lampu, kemudian menyalakan atau mengisi daya ponsel kita, sampai berkendara ke kantor, sebenarnya semua itu kita membakar masa lalu. Kok bisa? Ya karena hidup kita itu di atas warisan jutaan tahun yang lalu berupa energi fosil. Khususnya di Indonesia nih, batu bara yang di episode-episode berikut atau sebelumnya sudah kita bahas masih menjadi, bisa dikatakan, tulang punggung yang membuat lampu kita itu tetap nyala setiap hari dengan harga yang sangat terjangkau. Tetapi ada harga lain yang memang harus kita bayar. Kita sekarang berada pada titik paradoks. Kita butuh energinya untuk tumbuh, tapi kita terancam oleh dampaknya terhadap lingkungan. Komitmen net zero emission 2060 sudah diketuk. Mampu gak sih kita melepas ketergantungan ini tanpa harus mengguncang ekonomi kita? Ini pertanyaan besar, pertanyaan yang menarik, yang mudah-mudahan lah di obrolan episode kali ini betul-betul bisa membuat kita memahami. Dan kita akan membedah sekaligus membicarakan lebih dalam terkait dengan energi fosil. Bersama tamu kita dalam Gas Talk di episode kali ini, Chairman Indonesian Gas Society, Bapak Aris Mulya Azov. Pak Aris, terima kasih Pak sudah datang lagi. Siap. Untuk kesekian episodenya, dan mudah-mudahan obrolan ini semakin dalam, semakin tajam ini Pak. Semakin memahami atau semakin membuka pikiran kita pemahaman tentang energi. Karena begini Pak, energi fosil itu bagi saya ibaratkan itu tabungan warisan masa lalu yang terus kita ambil. Kalau sebelumnya kan saya asumsikan sebagai saldo di rekening bank, di perbankan. Nah, kita tuh merasa kaya dengan warisan yang kita punya. Dan bahkan kita merasa aman karena jumlahnya yang cukup besar. Dan selama ini, uang itulah yang kita gunakan. Yang kita gunakan untuk kita berkarir, untuk kita menyekolahkan anak-anak kita, dan membangun rumah kita dari uang-uang warisan yang sebelumnya. Tapi masalahnya yang kedua ataupun yang pertama tadi, uangnya itu nggak pernah bertambah ini Pak. Itu yang harus kita ingat. Uangnya nggak pernah bertambah dan pasti suatu saat akan menipis atau bahkan sampai habis. Jadi cara kita untuk mendapatkan uang itu ternyata meninggalkan utang kesehatan yang tagihannya mulai sekarang kita rasakan ini tagihannya nih Pak. Dari warisan yang masa lalu kita pakai, merasa nyaman, merasa kaya, merasa aman, dan akhirnya hutangnya berhutang sekarang. Dan kita ingin pindah ke sumber penghasilan yang baru. Tapi kita sedang mengatur strategi agar saat tabungan kita nanti habis, kita nggak jatuh miskin secara mendadak. Nah Pak Aris, kenapa sih Pak sampai detik ini Pak, kita Indonesia kok masih menempatkan batu bara lagi, dan energi fosil lagi sebagai pilar utama dalam urusan atau bauran energi nasional ini Pak? Ya, memang energi fosil ini kalau bisa dikatakan itu udah terlanjur mapan, sudah mendominasi. Kenapa? Memang pertama densitas energinya ini tinggi. Ya. Artinya memang dengan skala yang kecil dia dapat memberikan energi yang besar. Kemudian dapat disimpan, dapat ditransformasikan, bisa sampai ke rumah-rumah industri itu dengan baik dan langsung. Kemudian infrastruktur, ini juga infrastruktur sudah sangat baik. Artinya kalau kita lihat batu bara mulai dari penambangan,
kemudian alat transportasinya yaitu truk-truk yang mengangkut, kemudian ada tempat terminalnya yang melakukan pengumpulan energi batu bara tersebut, kemudian ada kapal tongkang ataupun kapal besar yang membawa batu bara itu ke tempat lain. Begitu dengan minyak mentah juga diproduksikan, kemudian ada terminalnya dibawa melalui tanker atau kapal-kapal kecil, terus kita mempunyai kilang. Dari kilang itu masuk ke depot, kemudian didistribusikan ke melalui SPBU dengan tangki-tangki mobil, kemudian sampai ke masyarakat. Artinya infrastrukturnya sudah sangat mapan di Indonesia ini. Jadi untuk merubah hal itu tidak mudah lagi. Jadi memang karena tadi faktor densitas, infrastruktur, kemudian biaya produksinya juga relatif kompetitif gitu loh. Nah, hal ini memang membuat menggantikan energi fosil ini dengan EBT itu ya suatu effort tambahan atau luar biasa gitu. Tidak sekadar hanya mengganti infrastruktur, tetapi juga membuat secara densitasnya, secara infrastruktur, secara komersialnya harus bersaing. Berarti itu kalau kita bicara dari sisi keunggulannya Pak ya. Iya. Sehingga sebegitu unggulnya, sebegitu mapannya sampai-sampai kita sulit banget untuk mengubah itu ya Pak. Iya. Kalau dari sisi kelemahannya Pak? Ya kelemahannya tentu fosil ini akan habis suatu waktu. Iya. Fosil ini kurang baik buat lingkungan. Ya, kemudian juga fosil ini juga mempunyai modal yang cukup besar kalau untuk dikembangkan lagi gitu loh. Ada nggak Pak ancaman dari sisi ketahanan energi kita ketika kita masih sangat bergantung terhadap fosil ini Pak? Oh pasti. Ketahanan suatu negara itu sangat dipengaruhi dengan faktor energi. Saya rasa di episode sebelumnya sudah pernah menyampaikan bahwa energi itu merupakan manifestasi dari kekuatan politik, militer, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau dari sisi dampak lingkungan, gimana? Ketika kita masih begitu nyaman, masih mengeruk atau menggunakan fosil sebagai energi utama kita nih. Ya, ini memang dilema antara komersial dengan lingkungan. Di satu sisi secara jangka pendek kita lebih memperhatikan komersial. Di sisi lain adalah di sisi lebih panjang lagi itu adalah lingkungan. Kita menikmati, istilah Bapak tadi, mendapatkan warisan yang kita nikmati dengan harga yang terjangkau. Tapi buat anak cucu kita menimbulkan polusi, perubahan iklim, cuaca, dan lain-lain. Nah, ini merupakan suatu dilema buat kita. Dan sebenarnya ini merupakan tugas kita semua, masyarakat, pemerintah, harus sadar bahwa kita tidak bisa terus-menerus menggunakan fosil. Bahwa ini pasti akan mempengaruhi lingkungan kita. Berarti krisis iklim yang saat ini sedang terjadi, Pak, ini juga salah satunya penyumbangnya adalah begitu masifnya, begitu nyamannya kita menggunakan fosil. Begitu mapannya fosil itu sebagai energi utama kita saat ini. Meningkatnya temperatur dunia global ini itu adalah salah satu efek dari banyaknya penggunaan bahan bakar dari fosil tadi. Sudah dalam taraf apa ini Pak? Kalau misalnya 1 itu baik-baik aja sampai 10 itu paling parah. Nilainya berapa kondisi ini Pak? Ya memang kalau kita harus memperhatikan memang saat ini udah masuk ke kategori moderat ke atas. Wah, berarti 5 ke atas ini Pak. Ya, jadi kita juga harus betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan ini. Kita apalagi sekarang teknologi penggunaan energi makin tahun makin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, seiring dengan meningkatnya teknologi, seiring dengan meningkatnya populasi. Ini kebutuhannya makin bertambah. Jadi kalau kita balik dulu ke zaman revolusi industri di abad ke-19, itu memang menggunakan fosil, batu bara banyaknya pada saat itu. Tetapi mungkin lingkungan waktu itu belum bisa, masih bisa menyerap kondisi. Tapi makin lama, makin besar. Dengan tambahan tadi, tambahan energi tadi, lingkungan sudah tidak bisa menerima lagi. Kemudian Pak, kita ini kan negara yang kaya akan sumber daya tadi ini, fosil tadi ini, berbeda dengan negara-negara lain. Dan kita sudah dalam tahap yang sangat mapan, sangat nyaman menggunakan fosil sebagai energi kita dari dulu sampai dengan saat ini. Tapi kita menjadi karena
bicara lingkungan ini kan tidak hanya sebatas kita doang dong, Indonesia aja. Internasional, dunia, termasuk net zero emission. Itu kesepakatan dunia, kita harus menekan di tahun 2060. Satu sisi kita cepat harus diminta berganti, tapi satu sisi cadangan kita masih banyak banget ini Pak. Gimana nih? Ya, jawabnya ini. Memang komitmen ini kan harus kita lakukan secara bersama. Ya. Tidak bisa ada satu negara yang berkomitmen menjalankan net zero emission, negara lain tidak gitu kan. Jadi ini merupakan komitmen bersama seluruh dunia. Ya. Tentu bagi masing-masing negara ada yang lebih diuntungkan atau ada satu negara yang lebih dirugikan. Nah, itulah. kalau Indonesia? Ya Indonesia memang karena kita bersepakat mulai dari Paris Protokol, sebelumnya juga Kyoto Protokol, yang terakhirnya COP di Azerbaijan itu. Kita tetap komit untuk melaksanakan net zero emission ini. Ya, walaupun kita ketahui Indonesia adalah salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Ya, secara value artinya kita akan banyak kehilangan opportunity tersebut. Itu yang saya katakan tadi bahwa gimana ya, kita diminta untuk mentransmisikan atau mengurangi fosil. Tapi kita sudah tahu manfaat atau ya paling tidak nilai ekonomisnya dari fosil itu sendiri. Kemudahannya bahkan sudah sampai dalam zona yang sangat mapan, cadangannya pun ketersediaan pun masih banyak, tapi kita tiba-tiba diminta untuk menggantikan hal itu. Sulit sekali itu saya rasa ini Pak. Ya, tapi di satu sisi lagi kita juga melihat seperti itu tadi contoh batu bara ya, memang kita sangat berlimpah gitu. Tapi di satu sisi seperti bahan bakar BBM, ya dari minyak mentah. Nah itu kita melihat bahwa Indonesia sudah tidak lagi mempunyai cadangan yang cukup besar untuk minyak mentah, tapi gas kita masih cukup. Gas masih cukup justru. Jadi itu merupakan effort kita juga bagaimana bahan bakar minyak ini kita gantikan dengan EBT itu. Ya contohnya pembangkit listrik tenaga solar. Ini kita bisa gantikan dengan tenaga gas ataupun tenaga surya atau tenaga air. Jadi bagaimana kita seminimal mungkin menggunakan pembangkit listrik kita yang berbasis atau menggunakan sumber daya dari solar. Kita ganti dengan yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang 2060 net zero emission ini, kan salah satu hal yang pencapaian target yang luar biasa ya Pak. Kalau dilihat secara realita, kita itu berada di jalur yang tepat nggak nih saat ini untuk menuju ke target itu? Kalau sampai hari ini pemerintah masih berkomitmen untuk melaksanakan net zero emission tersebut. Memang betul net zero emission ini suatu proses yang kompleks, tidak sederhana itu. Selalu kita punya komitmen, punya itikat untuk melaksanakannya. Namun dalam perjalanannya kadang-kadang harus ke kiri, kadang-kadang harus ke kanan seperti itu. Karena memang untuk menuju zero emission ini banyak hal harus dilakukan. Bagaimana teknologi, bagaimana kolaborasi, bagaimana kebijakan pemerintah. Ini memang harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Kalau tidak, kita akan lari dari jalur yang kita tidak inginkan tentunya. Saya tadi sedikit menangkap yang Pak Ari sampaikan ya, artinya tentu kita sangat butuh perantara lah Pak di sini Ada objek yang bisa menjadikan perantara, tidak tergantung betul kepada satu objek tertentu yang justru ini akan memberikan dampak yang kurang baik lah ke depannya ini. Gas bumi. Gimana itu? Perannya sebagai perantara itu? Memang kita ketahui gas bumi sudah terpilih sebagai sumber energi transisi. Sebelum kita benar-benar didominasi oleh EBT. Dan alhamdulillah Indonesia secara cadangan cukup berlimpah dalam sumber daya gas ini. Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan sebelum di episode sebelumnya juga, gas yang berada di Indonesia ini sudah tidak berada lagi di dekat pasar kita. Sementara gas itu diproduksi karena sesuai permintaan pasar. Jadi kita ini tidak seimbang antara sumber daya dan pasar. Pasar gas itu ada paling banyak di Jawa dan Sumatera. Sementara 60% sumber daya gas kita ini berada di wilayah timur. Sedangkan pasar gas ini 80% berada di Jawa dan Sumatera. Jawa Sumatera. Khususnya Jawa Barat.
Jawa Barat. Ya. 80% pasarnya, Ya. sumbernya jauh di timur. Untuk membawa dari timur ke barat seperti di episode sebelumnya, itu gak mudah Pak ya. Sangat. Makanya ke depan Indonesia itu akan beralih ke dalam industri gas LNG. Industri gas LNG. LNG. Karena kalau kita lihat kan industri ini bisa berdasarkan gas berbasis pipa Ya, atau gas berbasis LNG. oke. Yang artinya LNG ini adalah suatu gas yang kita ubah dari gas, dari jadi- fasa gas menjadi cair, kita transportasikan, kemudian digaskan kembali. Jadi kalau kita lihat infrastrukturnya berbeda dengan pipa. Ya, Pipa hanya mengandalkan pipa transmisi, pipa salur, infrastrukturnya hanya satu pipa. Yang mungkin di awalnya ada gas plant atau kompresor, di ujungnya ada gas penerimaannya seperti itu. Tetapi untuk LNG menambah satu atau lebih dari beberapa infrastruktur lagi, yaitu tadi kapal tanker, tankernya. liquefaction plant, Iya. regasification plant, Ya. dan tambah lagi pipa yang seperti itu Jadi sudah dari ada. sumbernya itu bentuknya gas, untuk pasarnya di Jawa 80% tadi dirubah dulu menjadi liquid, kemudian begitu sampai di pasarnya harus ditransportasikan dulu. transportasikan dulu, baru bisa berupa gas. Berbeda dengan negara-negara lain yang kalau kita suka lihat itu Pak ya, pakai pipa-pipa itu. Ya. Itu mereka mungkin kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kita. Betul, ya. Jadi memungkinkan, kalau kita nggak memungkinkan untuk pipa itu Pak ya. Saya rasa membangun pipa dari Papua ke Jawa melewati Laut Banda itu rasanya belum ada teknologinya ya Pak ya. Iya, itu dia artinya yang paling memungkinkan adalah LNG tadi. LNG ya. Itu. Iya. Tanpa adanya pasar memang tidak mungkin, kita stok dulu, kita simpan dulu gitu Pak. Ya tentu energi khususnya gas ini punya keterbatasan bahwa dia tidak bisa disimpan. Iya. Ya. LNG itu merupakan suatu teknologi yang sudah mengupayakan bagaimana gas itu bisa disimpan dan bisa ditransportasikan. Itu saja udah satu teknologi yang canggih, ya, inovasi yang luar biasa, canggih ya. ya. Dari gas dibentuk cair, dipindah lagi ke gas. Ya, itulah. Sehingga memang tapi prosesnya ini harus menambah infrastruktur. Harus menambah infrastruktur. Sebenarnya kan itu bukan menjadi PR karena kita sudah melakukan, hanya pasarnya Pak ya. Karena dia harus sesuai dengan pasar. Pasarnya memang ada di sini. Iya. Tempat lain nggak bisa Pak. Kita lebih diperbanyak lagi penggunaan gasnya itu. Kalau memang cadangan gas kita sangat besar kan. Program-program yang saya dengar dari pemerintah juga mencoba menciptakan pasar baru. Iya. Tapi menciptakan pasar baru ini kan ya tidak semudah itu juga ya. Artinya membuka suatu wilayah menjadi wilayah industri atau wilayah-wilayah yang dalam kondisi zona ekonomi. Iya. Itu juga satu proses bagaimana pemerintah membuka lagi wilayah-wilayah baru. Kita ini sudah terlanjur di mana Jawa itu merupakan areal industri di mana penduduknya banyak, industrinya besar sehingga kebutuhannya banyak di sana gitu loh. Jadi sumber yang ada di timur itu memang diperuntukkan sebagian besar untuk di Pulau Jawa. Iya. Sebagian besar tuh rumah tangga atau industri yang menggunakan Industri dan kelistrikan. Industri dan kelistrikan. Iya. Oke, jadi kira-kira begitulah gambarannya. Kalau kita bicara tentang gas bumi, memang kita masih memiliki potensi cadangan yang besar, tapi ya masalahnya harus sesuai dengan jumlah pasar yang ada. Iya. Kira-kira begitu. Dan sering kan kita bicara tentang pakai pipa aja seperti di luar negeri. Nggak mungkin, karena berbeda sekali. Yang kita lakukan adalah merubah bentuk gas ke LNG dan digas lagi. Itu adalah itu pun juga sudah merupakan suatu inovasi yang cukup canggih itu Pak ya. Oke, terakhir Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan buat kita semua, misalnya dari langkah yang krusial yang harus dilakukan, terutama oleh IGS sendiri, Indonesian Gas Society, dan juga pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan antara, ya kita akui, kita sudah tergantung dengan atau ketergantungan saat ini, tetapi untuk keberlanjutan masa depannya bagaimana ini, Pak Aris? Ya, kalau kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan ini memang harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, investor yang melakukan investasi, masyarakat yang menggunakan, semuanya harus ikut serta gitu loh. Ya. Jadi bagaimana kita mendorong bersama pemerintah ya untuk menciptakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Itu. Ya, lebih ramah prinsipnya, lingkungan. konsepnya seperti itu. Konsep secara global ya tentunya kita lihat gitu ya. Dan
pemerintah harus juga memberi kebijakan-kebijakan yang cukup ramah kepada investor untuk melakukan investasi di bidang renewable energy atau EBT ini. Gitu. Iya, kan dapat lagi kita pemahaman baru bagaimana kondisi energi kita saat ini. Intinya kan yang disampaikan tadi adalah energi fosil itu memang sudah membawa kita sejauh ini. Tapi energi fosil itu bukan kendaraan yang memang bisa membawa kita untuk selamanya. Ada batasnya. Menuju 2060 perjalanannya bukan lagi mengenai bisa atau tidak, tetapi seberapa cepat sih kita mampu beradaptasi dengan atau tanpa meninggalkan siapapun yang ada di belakang. Saya Rudi Sein, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya.